Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Salam kejayaan bisnis network di Indonesia. Bagi seluruh pemilik bisnis network dan seluruh member bisnis network atau bagi seluruh pembangun bisnis jaringan, semoga channel ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pertumbuhan dan kesuksesan usaha Anda. Salam sukses selalu. Saudaraku tercinta, para pejuang bisnis network di seluruh Indonesia. Saudaraku tercinta, setelah Anda bergabung di bisnis network, ya selanjutnya Anda ada tahapan untuk prospek orang. Betul tidak? Dalam prospek orang, saudaraku tercinta, kita akan ketemu dengan 5 tipe orang, ya, dengan 5 tipe orang. Yang pertama, ya, Anda akan ketemu mungkin orang yang gagal, ya, orang yang gagal di bisnis network tersebut. Ya, bisa orang yang pernah gagal di bisnis network tersebut atau orang yang pernah gagal di bisnis network lain, ya. Jadi saudaraku tercinta, pada saat Anda menawarkan, mereka akan menolak, ya. Mereka akan mengatakan kepada Anda, percuma, ngapain, saya dulu pernah, ya, berada di bisnis network tersebut. Saya dulu pernah bergabung di bisnis network, ya. Jadi menurut dia akan mengatakan, wah susah, ya kan, wah, dan macam-macam yang lainnya, ya. Mereka akan melemahkan Anda, betul tidak? Jadi kenapa Anda harus tahu, ya, dengan 5 tipe orang ini sehingga Anda jadi paham untuk mengembangkan bisnis. Seperti saudara tercinta, ada orang mencapai ke puncak gunung, ya. Setelah itu dia turun, terus dia bertemu dengan orang lain, ya. Bagi orang-orang yang ingin naik ke puncak gunung, dia akan bercerita, kalau Anda ingin mencapai ke puncak gunung, Anda akan ketemu sungai, ketemu ketemu batu besar, ketemu jalan yang berkelok-kelok, ya, ketemu mungkin air terjun dan yang lainnya, betul tidak? Jadi pada saat Anda ingin sukses pun, ya, Anda bertanya dengan orang yang pernah merasakan kesuksesan di bisnis network itu, ya, dia akan menjelaskan itulah perjalanan orang-orang yang berhasil akan ketemu dengan orang-orang yang tadi saya ceritakan, ya. Adalah yang pertama adalah Anda akan ketemu orang yang gagal. Sikap kita bagaimana? Sikap kita membuka mindset mereka, ya, mendorong mereka, mengatakan, ya, mungkin kegagalan Anda di masa lalu itu mungkin faktornya apa, sehingga Anda bisa menjelaskan, Anda bisa memberi solusi, Anda bisa memberikan edukasi, sehingga orang yang gagal ini memiliki keyakinan kembali untuk bergabung di bisnis network yang Anda jelaskan seperti itu, ya. Yang kedua, Anda akan ketemu dengan orang negatif, ya. Orang yang negatif, selalu orang tersebut adalah orang yang selalu berpikiran negatif tentang bisnis network, ya. Baik yang gagal di negatif, baik orang yang berhasil dinegatifkan, ya. Jadi dia selalu memandang bisnis network itu, ya, negatif saja, ya kan? Tidak ada positifnya, ya. Kenapa? Karena mereka belum jelas, belum tahu, ya kan? Belum tahu apa di dalamnya bisnis network tersebut, ya kan? Apa yang diperjuangkan di dalam bisnis network tersebut. Bagaimana sistem itu sehingga membuat orang itu menjadi orang berhasil, ya. Bagaimana orang menjual produk yang berkualitas dan bagaimana dia mengembangkan cabang-cabangnya melalui cara prospek orang sehingga menghasilkan sesuatu yang besar dengan omset yang sekian, sehingga mendapatkan penghasilan yang besar, mendapatkan reward yang banyak dan yang lainnya, betul tidak? Ya. Jadi orang negatif ini belum belajar, belum masuk ke dalam komunitas seperti itu, sehingga dia selalu berpikiran negatif. Nah, boleh Anda memberikan edukasi yang benar dengan kesabaran, dengan menceritakan bagaimana orang ini kok bisa memiliki penghasilan yang besar, kenapa bisnis ini kok orang ini bisa mendapatkan reward, mobil mewah, rumah dan yang lainnya. Mungkin Anda bisa jelaskan, ya, dengan begitu mudah-mudahan orang yang negatif itu bisa menjadi orang positif. Ya, saudaraku tercinta, ini yang kita akan menemukan orang yang negatif dalam Anda memprospek orang lain, ya. Saudaraku tercinta, yang ketiga, Anda ketemu dengan orang malas, ya. Anda ketemu, Anda menceritakan bisnis ini luar biasa, begitu hebohnya, ya kan? Mungkin Anda bawa upline Anda sambil menjelaskan bisnisnya kepada dia, atau Anda bawa dia ke acara Anda, tetap aja orang malas, ya susah, ya kan? Dia melihat selalu kesulitan di dalam suatu kesempatan. Dia akan melihat kesulitan di setiap kesempatan, ya, bukan melihat kesulitan atau dia melihat setiap kesempatan dalam kesulitan, ya, tetapi dia selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, ya.
Nah, kalau kita, saudaraku tercinta, orang begini ya susah ya, kecuali dia mau merubah dirinya dia. Bahkan dalam firman Allah, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubahnya. Kalau orang malas bisa menjadi orang sukses, bagaimana caranya dia berubah? Ya, tidak menjadi orang malas lagi. Melihat segala sesuatu yang ditawarkan oleh orang lain, peluang dan kesempatan, dia berani mengambilnya dan dia berani melakukannya. Jadi saudaraku tercinta, ya mungkin Anda bisa menjelaskan kepada orang-orang yang tadi saya ceritakan seperti itu. Yang keempat, saudaraku tercinta, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sedang bergabung di perusahaan network lain. Betul tidak? Ada ketemu. Pada saat Anda menawarkan, dia juga menawarkan. Sering terjadi seperti itu. Ya sudah, ya Anda tidak perlu menawarkan lagi. Artinya mungkin dia sedang membangun bisnis network di perusahaan yang lain. Nggak apa-apa, ya mungkin saling mendoakan. Semoga mereka berhasil dan Anda berhasil juga. Ya, jadi saudaraku tercinta, berjiwa besar di bisnis network itu sangat penting ya, karena begitu banyak orang-orang yang belum bergabung di bisnis network ya. Jadi Anda tidak perlu saling menjatuhkan tentang network yang orang sedang jalani. Jadi saudaraku tercinta, tidak perlu saling menjatuhkan, malah kalau menurut pendapat saya saling mendukung ya, saling menguatkan ya, sehingga nanti brand image, brand daripada bisnis network itu makin bagus. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang positif, karena banyak orang-orang yang berhasil, karena banyak orang-orang yang tertolong dengan masa depannya di bisnis network. Jadi kita doakan semoga mereka juga berhasil di bisnis network yang lain. Saudaraku tercinta, yang kelima adalah orang yang positif. Betul tidak? Dari 5 tipe orang ini, dari 4 hal ya. Dari 5 tipe orang ini ada 4 yang mungkin Anda bertemu dengan orang yang tidak cocok atau tidak sepaham dengan bisnis yang sedang Anda tawarkan. Tetapi yang kelima, saudaraku tercinta, adalah orang yang positif. Melihat bisnis ini merupakan peluang dan mereka langsung bergabung. Banyak gak? Banyak. Dan orang yang tipe nomor 5 ini, saudaraku tercinta, tercampur dengan 4 tipe orang yang tadi saya ceritakan. Artinya, saudaraku tercinta, semakin banyak Anda menawarkan bisnis ini kepada orang lain, semakin banyak orang itu menolak dan semakin banyak orang yang akan bergabung. Sedikit sekali Anda menawarkan bisnis ini kepada orang lain, sedikit orang yang menolak dan sedikit yang bergabung di jaringan Anda. Kalau Anda tidak pernah menawarkan bisnis ini kepada orang lain, maka tidak ada yang menolak. Karena kenapa? Karena juga tidak ada yang bergabung. Jadi saudaraku tercinta, lakukan setiap hari dengan secara maksimal. Mudah-mudahan dari bisnis network yang Anda tekuni sekarang, Anda bisa mendapatkan posisi puncak dan juga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang besar yang Anda harapkan dalam bisnis network yang Anda tekuni sekarang. Salam dari saya, semangat perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.